ya cacilah saya, caci makilah saya sepuas-puasmu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ku cari, gali aibnya. Kalau itu menyangkut diriku, insya Allah lah aku akan berusaha memaafkan dirimu. Tapi kalau sudah Al-Quran, agama, ulama, yang kamu lecehkan, kamu kriminalisasi, kamu rendah-rendahkan martabatnya, ya ajaran toleransi sang Nabi perlu kita kemukakan kembali, mengingat intoleransi cenderung menguat dan mengancam kebinekaan bangsa ini. Celakanya, intoleransi itu dipraktikkan untuk kekuasaan politik dengan mengatasnamakan agama. Lebih celaka lagi, mereka berencana berkumpul merayakan intoleransi itu dengan gegap gempita. Ini tentu bisa membuat korban intoleransi semakin terluka. Ketika pihak yang terluka disuruh move on supaya lukanya lekas pulih, pihak sebelah justru menari di atas luka itu dengan merayakan kemenangan mereka secara gegap gempita. Alih-alih pulih, luka itu semakin parah. Akhirul kalam, semoga kita sebagai bangsa masih punya kelapangan hati dan pikiran untuk meneladani sang Nabi. Selamat memperingati Maulid Nabi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara 212 sudah selesai 2 hari yang lalu, tetapi variabelnya, dimensinya, romantikanya pasca acara itu sampai sekarang masih terus terasa, terutama dari orang, dari pihak, dari kaum ya, yang memang sudah memproklamirkan dirinya baik secara nyata ataupun secara samar-samar nyinyir kepada acara itu, sinis kepada kesucian acara itu, merendahkan, bahkan memusuhi, bahkan memelintir dan selalu memotret, memotong frame-frame yang negatif untuk dijadikan bahan adu domba, bahan mencemari kekaromahan acara itu. Salah satunya dari stasiun TV yang dapat penghargaan, ya, dapat penghargaan, apresiasi TV yang ikut andil di dalam pendidikan Islam yang terbaik, Metro TV. Salah satunya tadi Anda sudah lihat videonya, acara editorial media Indonesia. Coba, saya nggak usah bahas siapa di balik layar acara itu, siapa penulis skenarionya, siapa pembaca teksnya yang suaranya, dubbing suaranya muncul di acara itu, yang sekarang juga lagi viral, yang namanya Josh Irfan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya gini saudaraku, bagaimana? Bagaimana? Kemarin ada juga video foto-foto beredar orang pakai baju putih-putih kencing di pohon. Di dalam acara 212 itu kencing di pohon. Ya kan? Yang hampir 100%, 1000% bisa dipastikan bahwa itu bukan bagian dari 212, karena seorang khalifah, seorang khilafah tidak mengenal kencing di pohon. Ya. Acara itu sudah disiapkan toilet, berpuluh-puluh toilet. Banyak sekali manuver-manuver yang ditampilkan untuk menghancurkan Islam, untuk mendramatisir, mempolitisir acara itu. Padahal malaikat mengakui, bangsa jin mengakui, barangkali ya, dunia mengakui, bahkan
andai kata engkau manusia, pasti matamu juga mengakui, hatimu mengakui bahwa lihat, tidak ada satu rumput pun yang mati, tidak ada satu rumput pun yang teraniaya, tidak ada satu sampah pun yang tercecer. Subhanallah. Makanya kalau antum orang Islam, ya, terus antum ngomong itu kok bicaranya kasar, dakwahnya kasar, bukan panutan. Rasulullah saja nggak pernah kasar. Rasulullah itu orang yang paling halus, paling lembut tauladannya. Orang Islam yang masih labil imanmu, yang masih labil statusmu, keislamanmu, waspada ya, Anda jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata itu ya. Rasulullah saja halus, Rasulullah saja lembut, Rasulullah saja orang yang paling santun, paling mulia akhlaknya. Itu kata-kata mengandung dua dimensi. Di satu sisi benar, tapi di sisi lain itu bisa meracuni belief systemmu, bisa meracuni, melemahkan semangat juangmu. Tidak bisa dipungkiri Rasulullah itu adalah hamba yang paling santun, paling lembut, paling lemah lembut, paling sayang dengan semua umat. Ya kalau itu sepakat, deal. Udah ada ratusan video yang kita bahas masalah itu. Banyak sejarah yang mencatat, walaupun dikatakan Muhammad gila, Muhammad gila. Ya di pasar Madinah ada orang buta, setiap pagi teriak Muhammad gila, Muhammad gila, jangan ikuti agama Muhammad, Muhammad gila. Tapi setiap pagi juga Rasulullah selalu menyuapi makanan ke mulutnya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari Rasulullah melewati jalan setapak menuju masjid, dilempari kotoran, selalu dibalas dengan senyum, dilempari kotoran, selalu dibalas dengan senyum. Dan suatu ketika pagi-pagi Rasulullah lewat jalan itu, kok nggak ada yang lempari kotoran. Mana orang yang lempari kotoran itu? Kok aneh? Oh biasanya aku kalau lewat sini selalu dilempari kotoran onta, kok sekarang nggak ada. Setelah Rasulullah pulang dari masjid, Rasulullah tanya sama sahabat, ya sahabat, aku kalau lewat situ ada orang tuh selalu ngelempari kotoran. Kemana orang itu kok nggak ada sekarang ya? Sahabat menjawab, orang itu sakit ya Rasul. Oh ya, sakit apa? Maka Rasulullah secepat-cepatnya pulang. Ya terus, ya Aisyah, ada kue nggak? Ada kue, nggak ada apa, makanan apa? Kemudian ada beberapa kue gandum, beberapa buah, dan Rasulullah langsung menjenguk takziah kepada orang yang sakit itu, yang orang yang lempari kotoran beliau setiap beliau lewat situ. Ya, assalamualaikum. Orang kafir itu lihat siapa yang datang. Ya Allah, apa yang terjadi? Orang kafir langsung berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, setiap hari engkau aku dolimi, aku lempari kotoran setiap hari. Bahkan pernah suatu ketika tempat sujudmu aku kasih kotoran. Tapi ketika aku sakit, tidak ada teman-teman dekatku, karib-karib dekatku yang menjengukku. Justru malah engkau orang pertama yang menjengukku, ya Rasulullah, ya Muhammad. Maka sekarang terimalah kesaksianku, terimalah aku masuk Islam. Ada ribuan akhlaknya Rasulullah yang mencerminkan betapa lemah lembutnya Rasulullah. Nggak usah dipungkiri kalau soal itu. Apalagi masih ada banyak. Nggak usah ke Rasulullah, Sayyidina Ali pun mewarisi akhlak mertuanya itu, yang sudah sering kita ceritakan di video-video. Dalam sebuah peperangan Sayyidina Ali berhasil memukul orang kafir, dan ketika dihunus pedang oleh Sayyidina Ali, ketika mau dipenggal orang kafir itu lehernya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ketika mau dipenggal, orang kafir itu meludahi wajahnya Sayyidina Ali, dan kemudian digagalkan sama Sayyidina Ali, enggak jadi ditebas, tidak jadi ditebas lehernya. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Ali, kenapa tidak jadi kau tebas? Ketika aku hunus pedang, hatiku masih lillahi ta'ala. Aku harus tebas lehernya orang itu karena Allah. Marahku, benciku karena Allah. Tapi ketika orang itu meludahi wajahku, maka aku urungkan karena aku takut. Sudah bukan karena lillahi ta'ala lagi, tapi karena aku takut karena tercampur marah,
benci, dendam. Sampai segitunya, udah nggak usah dikasih tahu kalau soal itu. Bahkan di sebuah peperangan pamannya Rasulullah, kalau saya tidak salah yang namanya Hamzah, dibedah dadanya oleh orang kafir yang namanya Hindun, diambil jantungnya dan dimakan mentah-mentah di depannya Rasulullah. Ternyata berapa tahun kemudian orang kafir yang makan jantungnya mentah-mentah itu tadi menghadap Rasulullah dan masuk Islam. Dimaafkan dengan lapang dada dengan Rasulullah. Ada ribuan akhlak Rasulullah, betapa mulianya, betapa lembutnya. Tapi saudaraku, Anda jangan sampai salah memahami tafsir ini, salah memahami kelembutan Rasulullah ini. Rasulullah itu bisa lemah lembut, bisa tidak sedikit pun terluka hatinya, walaupun engkau dzalimi model bagaimanapun, itu kalau menyangkut pribadinya. Kalau pribadi Rasulullah, kamu kencingi sekalipun, kamu ludahi sekalipun, kamu lempari kotoran sekalipun, nggak ngefek kepada Rasulullah. Engkau akan dibalas dengan senyum, engkau akan dibalas dengan lemah lembut. Itu kalau menyangkut pribadinya. Bahkan di Taif semua orang tahu kan bagaimana perlakuan orang Taif kepada Rasulullah. Ditendang, dihajar, dilempar batu, sampai terseok-seok jalannya Rasulullah itu. Dan ketika malaikat Jibril menawarkan, ya Rasul, aku angkat gunung Uhud itu, aku timpakan kepada orang Taif, kaum Taif. Maka Rasulullah menjawab, jangan, aku diutus bukan untuk menganiaya orang, aku diciptakan bukan untuk mendolimi orang. Sudahlah, biarlah. Sejahat-jahatnya orang Taif, aku masih berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kelak ada ulama besar lahir dari generasinya cucu-cucunya orang Taif. Gak usah dikhawatirkan kalau soal itu. Rasulullah lemah lembut. Sejahat apapun dirimu kepada beliau akan dibalas senyum. Tapi itu kalau menyangkut dirinya, menyangkut kepribadian beliau, individualis beliau. Tapi kalau agama yang sudah dilecehkan, agama yang sudah dihancurkan, agama yang sudah dirongrong, jangan kalian anggap Rasulullah diam. Baca hadis-hadis tentang peperangan. Imbanglah kalau mempelajari hadis itu. Jangan hadis lemah lembutnya saja. Dimensinya bagaimana, ruang dan waktunya bagaimana. Menurut beberapa hadis sahih riwayat Bukhari, selama Rasulullah hidup ada 19 kali Rasulullah perang. Di hadis yang lain mengatakan 15 kali, 16 kali, 17 kali, 19 kali perang, nyawa taruhannya, menghunus pedang. Yang kita umum, yang kita tahu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Bagaimana coba? Ya cacilah saya, caci makilah saya, sepuas-puasmu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ku cari, gali aibnya. Kalau itu menyangkut diriku, insya Allah lah aku akan berusaha memaafkan dirimu. Tapi kalau sudah Al-Quran, agama, ulama, yang kamu lecehkan, kamu kriminalisasi, kamu rendah-rendahkan martabatnya, ya kasar aku, kasar bicaraku, terserah kamu tinggalkan aku, terserah aku gak takut kehilangan jamaah. Video itu adalah cermin dari kedaulatanku sendiri. Aku harus kasar kalau harus kasar, aku harus halus kalau harus halus. Kasar dan halus sama-sama aku keluarkan, terserah penerimaanmu. Aku dulu respect sama kamu Gus, aku dulu seneng sama kamu Gus, tapi sekarang gak seneng sama sekali, ya monggo tinggalkan saya, gak masalah. Aku gak bisa jadi halus, aku gak bisa jadi kasar hanya karena penilaian orang, dan aku gak bisa jadi halus karena penilaian orang.
halus atau kasar, ya itulah kedaulatanku. Salah benar aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Aku pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Al-Quran itu sudah kuat, Gus. Kamu siapa, Gus? Membela-bela Al-Quran, bela-bela Islam. Memang Islam lemah. Memang Al-Quran lemah kok harus dibela. Loh, ya apa sih kamu itu? Ini Al-Quran ya, ini Al-Quran ini Al-Quran. Diinjak-injak orang, dilecehkan orang, dikencingi orang, dipakai cebok di pantatnya orang. Ya, secara dohiriahnya, secara syariatnya, secara hakikatnya dilecehkan orang, dipelintir-pelintir tafsirnya, disalah tafsirkan sama orang. Iya sudah, nggak usah dibela, diam aja nggak apa-apa. Aku sudah ada Allah kok. Siapa aku mau bela Islam? Sudah, injak-injaklah Al-Quran, kencingannya Al-Quran, silakan. Sudah ada Allah. Mau begitu? Bagaimana cara menafsirnya? Al-Quran sudah dijaga sama Allah. Agama Islam sudah dijaga sama Allah. Tidak ada kekuatan di dunia, dimanapun di dunia ini yang bisa menghancurkan Al-Quran, yang bisa menghancurkan Islam. Sudah dijaga sama Allah. Ya sudah. Itu bab apa? Itu dimensinya apa? Tapi ketika mata melihat Al-Quran diinjak-injak orang, Al-Quran dilecehkan orang, agama Islam dibentur-benturkan orang, diadu domba sama orang. Terus kamu mau pakai hadis ini, kamu mau pakai ayat ini, sudah dijaga sama Allah. Terus kamu mau cuek, mau diam, mau micek matamu pura-pura nggak tahu. Ya terserah. Perkara dijaga sama Allah itu bab lain. Tapi ketika di hadapanku terjadi pelecehan Al-Quran, ya meso aku. Kalau bisa dengan meso, kalau bisa dengan pedang, terserah dengan apapun, dengan video, dengan apapun, dengan harta, dengan jiwa, dengan waktu, dengan pikiran, dengan uang, dengan meso, terserah kate lapo kon. Bukan berarti aku lebih hebat dari Al-Quran. Goblok ojo nemen-nemen kon. Metro TV kayak gitu itu. Kamu diem. Kamu setuju? Monggo silahkan. Sudah makan sajalah, makan, minum susu, minum roti tawar, sudah nikmati zona nyamanmu. Badok saja silakan. Alah mending cari nafkah, cari nafkah. Bojomu sik keleleran kayak cocot kon niku. Silakan kalau kamu nggak mau jihad silakan. Tidur yang enak, minum kopi yang enak, minum susu yang enak, kelonan karo bojomu, silakan. Kembang norek video iki yo. Kamu kok bisa misu-misu Gus Nur 212 seperti itu. Menteri Agama kamu pisui. Siapa misui Menteri Agama? Lihat, melek matamu, cuk. Gak peduli kamu setan, gak peduli kamu dajjal. Siapa yang menganggap ini demo bayaran? Kamu bukan manusia, cuk. Mana yang saya pisui? Yang saya pisui adalah orang yang menganggap demo itu demo bayaran, bukan Menteri Agama. Kamu jangan pleset-plesetkan. Tak torkop kamu nanti. Secara body language aku nuding ke atas. Buka matamu, nah kan ke atas. Siapa di atas? Ya terserah, bisa oknum, bisa pemimpin ormas, bisa munafik, bisa kafir, bisa siapapun. Nah, jadi ya itu sudah karakterku. Di dalam Al-Quran juga banyak Allah betul-betul lahum qulubul la yafqahuna biha dan seterusnya itu. Ada orang yang berwujud manusia tapi hatinya, jiwanya lebih rendah daripada binatang. Aku wong Jawa Timur yang ini ngomongku. Nah,
Mana Menteri Agama? Mana Menteri Agama? Di acara LGBT itu melanggar syariat. Kalau memang antum Menteri Agama itu mau mengapresiasi acara itu, nggak usah di blow up, nggak usah disebarkan videonya. Datangi atas nama individu, bukan atas nama Menteri Agama, bukan atas nama konstitusi. LGBT itu melanggar Al-Quran, melanggar hadis, melanggar budaya, melanggar hukum. Acara dalam tanda petik itu acara dosa. Ya, kembangno sendirilah, didatangi. Sementara reuni 212 suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, lepas dari orang itu suka nyinyir atau tidak, yang jelas itu 5 juta orang lebih orang Islam, tidak ada agenda apapun kecuali bertemu, berkumpul, berzikir dari Papua, dari Medan, Sulawesi, dari seluruh Indonesia datang ke sana dengan berbagai macam perjuangannya. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang charter pesawat, ada yang meninggalkan anak istrinya, ada yang gadekan apa barangkali, karena ghirohnya, karena bangkitan panggilan jihadnya, datang ke sana. Dan banyak habaib, banyak habib-habib dari berbagai Indonesia juga, dan banyak kiai-kiai sepuh juga. Siapa kemarin itu ya Allah, dari Bondowoso, banyak kiai-kiai sepuh di situ. Di atas panggung itu banyak sekali ulama-ulama yang tidak pernah diliput TV, tidak pernah masuk media, tapi 24 jam waktunya dihabiskan untuk menyelamatkan Indonesia, baik dengan doanya, baik dengan ikhtiarnya, baik dengan ilmunya, walaupun tidak diliput media, hadir semua di situ. Masya Allah. Oke, kembali ke materi saudaraku. Lihat Metro itu. Itu dapat penghargaan coba. Sampun ya, sudah terlalu panjang. Jadi kamu nggak bisa, Gus Nur, hilangi kasarmu. Nggak bisa. Ini karakterku, ini hakikatku. Yang penting aku akan terus senantiasa belajar menempatkan kapan aku kasar, kapan aku halus. Kamu nggak usah ngatur-ngatur aku gini gitu, nggak usah. Aku pertanggungjawabkan. Aku pertanggungjawabkan kasar atau halusku ini. Udah sering saya bahas ini. Makanya kamu nggak usah nganggap aku ulama, kamu nggak usah nganggap aku ustadz, kamu nggak usah nganggap aku panutan. Kata-kataku yang baik kamu ambil, yang nggak baik nggak usah kamu ambil. Kalau aku nggak cocok semuanya, cari yang cocok. Salah benar hanya Allah yang Maha Tahu. Aku kasar terhadap apa yang harus aku kasari. Rasulullah melakukan perang sampai 19 kali. Taruhannya nyawa, bahkan ada ribuan nyawa syahid para sahabat, menghunus pedang. Jangan kamu terlena dengan kelembutan, kehalusan, bahasa-bahasa seremonial seperti itu. Kapan waktunya halus, kapan waktunya kasar. Saudaraku, sadaya, jadi saya closing statement, hati-hati dengan Metro TV. Melalui video ini apa Gus yang kamu sampaikan? Hati-hati dengan Metro TV. Ya. Metro TV itu musuh Islam yang nyata. Sampun. Pun ya, barakallahu saudaraku ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ngobrol ngalor ngidul ini ya. Silahkan terus musuhi Islam, karena musuh Islam tidak akan pernah habis sampai kiamat tiba, sebagaimana setan yang tidak akan pernah punah sampai kiamat datang. Silahkan kamu terus memproklamirkan diri jadi musuh Islam, baik musuh secara terang-terangan atau musuh pakai topeng munafik. Kamu nyusup ke dalam Islam, pakai nama Islam, pakai akun Islam, pakai baju Islam, pakai peci, pakai kuku, pakai surban, pegang tasbih. Tapi ternyata di balik itu semua kamu adalah musuh Islam. Silahkan. Nah, terhadap kaum-kaum seperti itulah aku kasar.
Ya, terhadap kaum-kaum seperti itulah aku siap infakkan apapun, harta, nyawa, waktu, dan aku siap misuh, dan aku siap melototi dirimu. Bahkan aku mungkin siap perang apapun dengan dirimu, walaupun aku ditinggalkan jamaah. Aku buat video bukan untuk cari jamaah, bukan karena yang disanjung manusia. Aku kemarin dapat kabar, katanya mau dilaporkan di Hong Kong supaya diblokir, nggak jadi ke Hong Kong. Silahkan proklamirkan dirimu jadi musuh Islam. Terus kalau aku nggak jadi masuk ke Hong Kong, terus kamu pikir aku jatuh, aku miskin, bagaimana begitu? Picik pikiranmu kalau begitu. Waspada, ada malaikat kanan kirimu, waspada. Ada alam yang selalu merespon getaran hatimu, suara hatimu, waspada. Sudah. Walaupun seluruh bumi memblokir diriku, nggak masalah. Aku pengusaha, aku wirausaha, aku wira swasta. Aku tidak cari uang di wilayah agama. Kemana-mana aku tablik, kadang tiket beli sendiri, kadang aku ninggali orang yang ngundang. Kadang kalau aku diundang satu orang di kota ini, satu orang undang saya. Ya, oke, mumpung saya di situ, silahkan bikin acara lain di sekitar situ. Maka bikin acara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tempat gratis semua. Tiketnya sudah ditanggung sama satu orang itu. Begitu manajemennya. Silahkan gagalkan. Ayo kita tunggu siapa yang hancur, kamu atau aku. Untuk panitia yang di Hong Kong, panitia yang dimanapun saja, sabar. Sabar. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Kalau memang aku diblokir, aku gagal dilaporkan oleh kaum-kaum munafikun, enggak apa-apa. Nanti uang tiketmu tak ganti. Kalau sudah terlanjur beli tiket, aku ke Hong Kong orang dua, yang satu beli sendiri tiketnya. Ayo, gagalkan. Itu urusannya bukan sama saya tapi sama Allah. Ini aku roadshow dari Palu. Kita berangkat kapan kemarin dari Palu? Aku sudah 5 hari lah meninggalkan Palu. Ya, ada beberapa tempat. Ya, terus kemudian kemarin sebelum di Monas sudah ada acara. Sampai kemarin di Monas, malamnya ada acara, gratis semua. Sekarang aku di Tasikmalaya. Ini di Tasikmalaya, Hotel Ramayana Tasikmalaya. Nanti ba'da duhur acaranya. Nanti malam aku langsung meluncur ke Solo. Dari Solo pulang ke Palu 1 malam, balik lagi ke Surabaya. Surabaya 2 hari, Probolinggo, Kerejengan, langsung ke Hong Kong. Iya betul deh. Pulang dari Hong Kong, tidak langsung pulang ke Palu, langsung ke Garut. Terus Desember penuh, dan nggak jelas bisarohnya, nggak jelas amplopnya, nggak jelas ongkosnya. Tak biayai sendiri, dibiayai Allah. Nah, orang-orang seperti ini yang kamu gagalkan, gagal no. Masya Allah. Silahkan. Hancurkan diriku dari berbagai macam sudut, silahkan. Dihancurkan lewat politik, tidak bisa karena aku nggak pernah ikut politik. Dihancurkan lewat korupsi, lewat suap, nggak bisa karena aku selalu memproklamirkan diri anti suap, anti sogok. Tidak pelacur agama, nggak bisa. Akhirnya dihancurkan lewat hal-hal sepele, remeh temeh. Dia tantang carok, ditantang bacoan, ditakut-takuti parang, ditakut-takuti rambut gondrong. Kamu belum gondrong, aku sudah gondrong. Kamu belum jadi gali, aku sudah jadi gali. Kamu belum jadi preman, aku sudah jadi preman. Apalagi masa lalu, nggak hafal kitab, nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok, taek, remeh temeh semua itu. Banyak gendaan, banyak istri wedoan, memang kenapa? Tak tutup ya video ini ya, tak tutup.
sebusuk apapun diriku, sebejat apapun diriku, semunafik apapun diriku, tidak pernah ada yang tak tutup-tutupi. Iya, dan aku siap bertanggungjawabkan di hadapan dunia dan di hadapan Allah. Itu urusanku. Sak bejat-bejatku, kate wedoan, kate nyenuk, kate pelacur, kate gendaan, opo urusanmu. Itu urusanku. Kenapa? Sebejat-bejatku, aku punya kedaulatan sendiri. Sak busuk-busukku, aku berusaha bermanfaat untuk orang lain. Dan aku berusaha seminimalisir mungkin tidak merugikan orang lain. Ayo, ngomong tok, Gus Nur penipu, Gus Nur modus, mana yang tak tipu, mana yang tak modusi, lapor, cangkem tok, sebusuk-busuknya diriku, sebejat-bejatnya diriku, aku berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dan bermanfaat untuk orang lain, dan itu menjadi urusanku, kedaulatanku, dan aku tidak pernah takut di urusan itu. Yang pertama. Yang kedua, sebenar-benarnya dirimu, sesuci-sucinya dirimu, sehebat-hebatnya dirimu, sekaya-kayanya dirimu, kamu tidak punya hak, dan kamu tidak akan bisa mengintimidasi aku, kamu tidak akan bisa menjatuhkan aku, dan aku tidak pernah takut dengan apapun. Anakku, istriku, semua keluargaku sudah aku akad kalau soal itu. Kalau ada apa-apa Abi di jalan, ikhlaskan. Silahkan kamu yang sok suci, sok kaya, sok hebat, itu urusanmu. Sampun saudaraku ya, pun wis terlalu panjang. Yuk, calling down untuk saudaraku yang masih satu hati. Saya tutup dengan sholawat ya. Saya tutup dengan sholawat. Yang video ini panjang, ambil yang baik. Kalau nggak baik, jangan diambil. Kalau nggak ada yang baik, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ayo. Sholawat apa ya? Sholawat ya. Kemarin di Monas Maulaya Sol. Memang Maulaya Sol itu enak sih nadanya, masalahnya yo. Bisa dibikin syahdu, bisa dibikin cepat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Bisa dibikin cepat, dibikin syahdu ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ayo satu kali bareng-bareng di dalam hatimu, sambil kerja boleh ya, sambil ngorai piring, sambil kerja ya, atau sambil nyetir mobil ya, bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan satu kali sholawat ini mengangkat semua beban hidupmu. Ayo sama-sama ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.